kursimu. Coba cek mejamu. Ada? Ada semua izin. Ada izin? Tidak. Oke. Nah, karena kelasmu sudah bersih semuanya, sekarang kita baca doa terlebih dahulu. Nah, tolong Agas kita baca doa lagi semuanya, fokus berdoa. Bersiap. Berdoa. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Hadir semua ya? Hadir tidak hadir? Ada. Kita cek dulu absennya ya. Aditya Pamungkas hadir? Enggak. Keterangan sakit ya? Ihsan hadir? Hadir. Berarti semuanya hadir pada hari ini ya. 2 orang yang tidak hadir. Iya kan? Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan proyek kelima kita hari ini, nah, Ibu ingin anak-anak Ibu semuanya fokus kepada Ibu semua dan tidak ada yang bersuara. Kenapa? Kegiatan P5 kita ini adalah salah satu proyek yang dilakukan oleh sekolah kita. Nah, dari kegiatan P5 ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu ada hal-hal yang terkandung. Apa saja yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. gotong royong. 4. mandiri. 5. bernada kritis. 6. kreatif. Dari 6 itu sudah apa semua kan? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan P5 kita, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dah? Oke, kita mulai bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang kita bersama. Nah, coba kita tepuk angka lagi. Tepuk angka 1. Tepuk angka 2. Tepuk angka 3. Tepuk angka 4. Tepuk angka 5. Tepuk angka 5 kali. Nah, sekarang nanti kita bersama. Ya. Jadi anak ibu itu melatih konsentrasi kita pada hari ini supaya kamu fresh dalam belajar. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah proyek P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan mengambil salah satu tema dari 6 yang kamu sebutkan tadi, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana ini adalah salah satu proyek yang akan kita lakukan di sekolah kita, yaitu kita mengambil cerita rakyat Nusantara. Tahu cerita rakyat Nusantara? Yaitu adalah cerita yang terjadi di daerah yang ada di seluruh bagian Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau apa lagi? Jawa. Pulau apa lagi? Nusantara. Pulau apa? Kalimantan. Pulau Sulawesi, Papua. Semuanya itu adalah bagian dari Nusantara. Nah, kita mengambil dari cerita rakyatnya. Nah, dari cerita rakyat inilah nanti anak ibu harus mengetahui apa sih tujuan P5 kita, kenapa kita mengambil tema itu. Ini dia. Salah satu bentuk aplikasi Bhinneka Tunggal Ika dalam pembelajaran melalui kegiatan mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Indonesia itu memiliki berbagai macam kebudayaan yang luar biasa dari berbagai daerahnya. Nah, dalam hal ini, kegiatan ini untuk mengangkat cerita rakyat yang terdapat di beberapa
di Indonesia. Khususnya pulau apa? Kalau kita ini di Minang ini adalah Pulau Sumatera, yaitu daerah Sumatera Barat. Kisah yang diambil nanti yang populer adalah Belanda. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, keragaman budaya ini diangkat dalam kegiatan ini, yaitu adalah salah satunya nanti akan kita bahas Sumatera, Jawa, Bali, dan nanti ada Sulawesi. Nah, untuk lebih spesifiknya nanti, anak-anak ibu nanti akan melakukan sebuah drama, dan itu anak ibu akan dibagi dalam 3 kelompok. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 itu akan dibagi nanti dalam kegiatan ini. Itulah tujuan kelima kita, dan itu akan dipamerankan dalam kegiatan ini dia gelar karya, yang itu akan ditampilkan semua karya yang kamu lakukan dalam cerita yang ada di daerah di Nusantara kita ini. Paham tuh? Nah, itu dia. Maka oleh sebab itu ada pesan moral dari cerita rakyat itu, sehingga masuklah dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Nah, oke, anak ibu semuanya, kita lanjut. Adapun dimensi atau elemen yang subelemen yang jadi sasaran ini adalah 1, itu terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kepada profil pelajar Pancasila yang berapa itu? 1 kan? Dimana ini elemennya itu adalah berakhlak pada manusia. Banyak akhlak-akhlak yang terkandung di dalamnya sana. Banyak kan? Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tidak baik. Itu salah satunya cerita Malik Kundang. Ada nggak akhlak terpujinya? Ada nggak? Salah satunya awalnya dia kan si anak ini adalah anak yang patuh, ya kan? Namun karena satu sebab yang tidak bisa dia mengontrol dirinya sendiri, sehingga ketika dia merantau dia lupa dengan ibunya dan menjadi anak yang durhaka. Nah, itu dia. Dan subelemennya nanti adalah mengutamakan persamaan derajat dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Dan ada lagi dimensi yang kedua, kita akan membahas nanti yang keduanya itu adalah berkebinekaan global. Dan ini adalah mengenal dan menghargai budaya. Global itu kan menyeluruh, yaitu mengenal budaya-budaya yang ada melalui cerita rakyat. Dan itu nanti akan kita ketahui melalui kebudayaannya, kepercayaan dari daerah itu masing-masing. Nah, adapun yang ketiga nanti itu terkait dengan bergotong royong. Kenapa bergotong royong? Karena cerita rakyat yang kita angkat ini bukan elemennya 1, tetapi ini terkait dengan semuanya. Semuanya inilah itu akan menghasilkan gagasan dari cerita yang akan kita tampilkan. Dan itu nanti akan dalam bentuk drama, itu akan mengekspresikan semuanya dalam bentuk pikiranmu, karena itu akan membuat alur cerita. Nah, ada lagi dalam hal ini anak ibu semuanya, itu terkandung berbagai macam dimensi. Nah, dari hal itu anak ibu sudah memahami apa yang akan kita pelajari. Berarti ada berapa tadi? Ada 4 ya. Yang terakhir ada kreatif, yaitu menghasilkan gagasan drama yang akan kamu tampilkan nantinya, dan itu akan kamu kembangkan dalam karya hasil karya kamu sendiri, dan itu akan kita tampilkan nanti di kegiatan sekolah. Paham tuh? Paham tuh? Oke, anak ibu semuanya, pada hari ini sebelum kita masuk kepada kegiatan itu, ibu akan memberikan suatu slide rakyat itu, dan silakan kamu lihat nanti videonya, dan silakan kamu lihat kisah dari salah satu cerita rakyat Nusantara. Paham? Dari cerita itulah nanti kamu lihat, dan kamu bisa mengangkat kisah mana yang ingin kamu ambil dramanya. Mau dari Pulau Sumatera kah? Mau Pulau Sulawesi kah? Atau mau di Pulau Bali? Paham? Paham. Oke, coba perhatikan berikut ini ya. Kita akan membahas itu diawali dari cerita yang ada di Aceh ya. Kisah Banta Barensyah. Tahu kisah ini? Ya. Nanti akan kita
tampilkan ya Nak ya. Sebelum kita masuk itu, cerita rakyat itu adalah cerita yang ada di Indonesia, yang dijadikan sebuah kisah untuk dijadikan pengingat untuk yang ada di Indonesia ini. Nah, Di Sumatera Barat dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. sudah melihat tadi video tayangan drama cerita rakyat Malin Kundang? Sudah. Jadi apa pesan moralnya tadi? Sayangilah ibu karena ibumu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita ke atas dunia ini. Oleh sebab itu anak ibu, itulah salah satu pesan moral yang ditampilkan dari salah satu cerita rakyat yang ada di Sumatera. Iya kan? Jadi hari ini anak ibu, tadi salah satu cerita rakyat yang ibu tampilkan itu, ibu ingin membagi kamu menjadi 3 kelompok. Di sana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan anak ibu duduk di masing-masing kelompoknya, diskusikan dramanya apa, drama kelompok 1, drama kelompok 2, dan drama kelompok 3. Silakan duduk di kelompoknya yang telah dibagikan kemarin. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Sudah duduk kamu di kelompok kamu masing-masing? Sudah ya? Oke. Nah, karena anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing, hari ini ibu akan menentukan salah satu tema yang akan kamu tampilkan cerita rakyatnya. Silakan kamu mengambil salah satu tema dari Pulau Sumatera cerita rakyatnya. Ini silakan kamu ngambil dari Pulau Jawa. Dan ini silakan anak ibu mengambil Pulau Sulawesi. Ya, silakan anak ibu bekerja sama dalam kelompoknya. Setelah selesai nanti anak ibu akan menampilkan dramanya. Nah, sudah selesai diskusi kelompokmu? Oke, berarti sudah siap untuk menampilkan ceritanya kan? Sudah. Oke, dari cerita itulah yang telah kamu tulis dengan bersama temanmu, lalu kamu tampilkan ke depan untuk diperlihatkan, dan itulah dari penampilan yang terbaik itu akan dijadikan perwakilan kelas kita untuk acara biar hasil panen di sekolah kita yang akan dipertunjukkan di sekolah. Paham? Jadi tampilkan yang terbaik. Dari yang terbaik itu akan diambil untuk dijadikan paling baik, dan itu ditampilkan nanti di sekolah kita. Baik dong? Oke, kita mulai dari kelompok 3. Juga akan menampilkan cerita rakyat berjudul Batu Bara. Saya Vina Cantika Putri sebagai narator. Saya Rizky Anifan sebagai narator 2. Saya Skanda Pasenggi sebagai kepala. Saya angkat dan Kepala jangan pergi. Apabila yang terlepas di pantai menjadi batu seperti kutukan di kampung. Masyarakat setempat pun menyebut tersebut dengan istilah batu baga. Baga adalah istilah setempat yang berarti perahu layar. Tepuk tangan untuk jadi apa pesan moralnya ini? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Berarti ini salah satunya adalah ayah. Jadi di sini dapat ibu ambil kritiknya karena apa? Salah satunya kurang fokus.
masih ketawa-ketawa. Jadi besok ketika memainkan barang tidak ada yang ketawa-ketawa dan mengambil tempatnya sesuai dengan opsinya. Nah, oke, kita beri tepuk tangan dulu lagi. Oke, itulah penampilan dari semua kelompok yang ada. Dari kelompok 1, 2, 3 sudah menampilkan hasil dramanya. Nah, oleh sebab itu nanti Ibu akan mengambil cerita itu dari Batu apa tadi? Batu Baga dan cerita Maling Kundang dari kelompok 1 ya. Nanti itu akan ditampilkan pada kegiatan sekolah. Dan itu silakan anak ibu persiapkan, silakan cari apa pakaian-pakaian yang terkait, lalu apa barang-barang yang terkait dalam drama yang kamu tampilkan. Bisa? Bisa semua? Pak, simpulkan itu Bulan. Simpulkan apa kegiatan yang dapat kita ambil dari cerita rakyat ini. Coba. Dari kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya dari kegiatan Karima ini kita dapat mengumpulkan suatu kerjasama, yaitu dengan diskusi seperti ini bisa bikin kita jadi lebih bersatu juga. Dengan kegiatan kelima kita dengan mengangkat cerita rakyat bagaimana? Jadi bisa lebih mencintai tanah air. Oke, bisa mencintai tanah air bisa? Oke, terima kasih teman-teman. Ya, nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan kita dengan mengangkat cerita rakyat itu bisa mencintai daerah kita sendiri. Apakah anak-anak ibu memahami semua alur cerita yang kita terapkan ini? Sudah memahami? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita bersama lagi. Nah, anak ibu mungkin itu dulu kegiatan kita P5 kita pada hari ini. Kita bertemu kembali pada kegiatan Gebiar hasil karya kita, dramanya itu kelompok 1 dan 3, cerita Maling Kundang dan cerita Batu Baga itu akan kita ambil dari utusan kelas 91. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita membaca hamdalah. Doa kafaratul majelis. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun juga ditinggal oleh Impala, Tobu seperti kehilangan semangat hidup. Dia hanya Tobu baru saja menaiki perahunya untuk pergi mencari ikan. Dari kejauhan, dia melihat kapal layar besar yang mendekat. Semoga kapal itu membawa anakku. Perahu layar itu pun terhempas ke tepi pantai. Kapal layar yang terhempas ke tepi pantai menjadi batu seperti kutukan di Tobu. Masyarakat setempat pun menyebut batu tersebut dengan istilah Batu Baga. Baga adalah istilah setempat yang berarti perahu layar. Manden, Malin di Nagari Sebaran kini ala sukses dan Allah babi liga bangsawan. Ini akan pulang ke Kuto. Malin dan istrinya turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya dan beristri serta berita. Ibu Malin pun menghampiri Malin. Malin, anak Den. Maaf bukan anak Den kan? Bapak walau tidak maja kabar. Hah? Anak? Siapa udah?
Padutiko, mandi udah. Tentulah enggak. Bantuannya ini pengemis dan mengira dunia yang ada. Masawaan tidak kenal zaman deh. Dina mandi waang, nanaya menggadang waang. Mana dunia yang lama meninggal. Jangan ada benda kuwahai pengemis tua. Dina yakin, waang malin anak den. Hanya malin anak den yang punya bagian kotor di tangannya. Malin pun semakin marah mendengar hal itu. Pendengar, bahwa bapaknya menjauh dari dunia. Ibu Malin pun dibawa menjauh oleh pengawal. Ibu Malin tidak menyangka kalau Malin bisa baik kepadanya. Dia pun berdoa. Ya Tuhan, jika ini memang maling anak Denai, Denai kutuk yang menjadi batu. Malin dan istrinya pergi meninggalkan kampung tersebut. Tiba-tiba langit menggelap dan petir menyambar. Kapal terpecah dua. Hanya Malin yang berpisah dan dia terdampar. Dia ingin meminta maaf pada ibunya. Mande, oh Mande, maafkan Malin Mande. Namun semua telah terlambat. Dia telah berubah menjadi batu. Sekarang batu itu dikenal dengan nama Batu Malin Gundang. Tamat.